Salam rahayu kanggo urang sarerea. Puji syukur kehadirat Pangeran Anu Maha Esa Luhur karuniana sarta rahmatnya. Urang dipasihan keneh kasempetan kanggo papanggih di rubangan ieu dina kaayaan sehat walafiat. Sebenarnya Pujangga Mane ini orang yang berpengetahuan luas. Dalam istilah sekarang dia adalah orang terpelajar. Pujangga Mane adalah bangsawan Sunda. Bisa berbahasa Jawa. Adalah salah satu bahwa dia terpelajar karena bisa bahasa asing. Contoh tahun 1045 ke atas banyak perempuan Indonesia suka kepada pria Indonesia yang bisa bahasa Belanda. Bukan berarti perempuan tersebut punya kesan suka sama Belanda, tapi karena pria itu dianggap terpelajar karena menguasai bahasa asing. Status terpelajarnya yang menarik perempuan tersebut. Dan itu tidak menghapus catatan bahwa Indonesia Belanda pernah berkonflik. Dalam kisah perjalanan Pujangga Mane, seorang petualang dari kerajaan Sunda, tersimpan catatan luar biasa tentang wilayah yang pernah ia lintasi. Bukan sekedar daftar tempat, tapi sebuah peta kuno yang menggambarkan batas-batas kerajaan, kota-kota bawaan hingga pilar-pilar geografis yang menopang setiap daerahnya. Naskah ini menjadi warisan tak ternilai bagi sejarah Tatar Sunda dan Nusantara. Menawarkan petunjuk tentang dunia masa lalu yang masih kita jejak hingga kini. Pujangga Mane mengabadikan berbagai tempat dalam perjalanannya. Beberapa di antaranya mungkin masih terdengar akrab di telinga kita, sementara lainnya menjadi petunjuk misterius tentang lokasi-lokasi yang telah berubah atau bahkan hilang. Berikut adalah beberapa di antaranya. Galuh, Saunggala, Karangpapak, Pagerwesi, Danuh, Majapura, Pasir Batang, Maruyung, Losari, Padabenghar, Kuningan, Talaga, Gunung Wangi, Mandala di Puntang, Sri Manggala, Saung Agung, Medang Kahyangan, Gunung Antea, Batu Hyang, Kurung Batu, Sajra, Cate Hyang, Demaraja, Tegalubu, Bojongwangi, Kujang Jaya, Karangyang, Karang, Rawa, Labuan Batu, Wanten. Nama-nama ini mencerminkan landscape politik dan geografis Sunda pada masanya. Memperlihatkan bagaimana kerajaan ini membentang luas dengan berbagai pusat pemerintahan dan tempat pentingnya. Menariknya, Pujangga Mane juga mencatat bagaimana setiap wilayah memiliki penopang geografisnya, terutama gunung-gunung yang menjadi bagian dari struktur alami kerajaan. Hal ini menunjukkan betapa eratnya hubungan masyarakat Sunda kuno dengan alam sekitarnya. Beberapa contoh hubungan geografis yang ia catat antara lain wilayah dan gunung penopangnya. Pagerwesi dengan Gunung Agung, Majapura dengan Gunung Patuha, Pasir Batang dengan Gunung Pamrehan, Padabenghar dengan Gunung Cermai, Medang Kahyangan dengan Gunung Tampo Omas, Gunung Wangi dengan Gunung Tangkuban Perahu, Sri Manggala dengan Gunung Maruang. Tak hanya itu, ada juga hubungan geografis lainnya yang semakin memperjelas landscape Sunda kala itu. Ujung barat dengan Gunung Burung Jawa, Kurung Batu dengan Gunung Barang, Karangyang dengan Gunung Sunda, Labuhan Batu dengan Gunung Kembang. Catatan ini menunjukkan bagaimana
Kerajaan Sunda terstruktur dengan baik, berlandaskan alam yang mendukung kehidupan warganya. Gunung-gunung tidak hanya berfungsi sebagai batas wilayah, tetapi juga sebagai simbol kekuatan dan ketahanan daerah. Naskah Bujangga Manik bukan sekedar kisah perjalanan, tetapi juga cerminan peradaban Sunda yang maju dan terorganisir. Meski tidak secara eksplisit menyebutkan siapa penguasa di setiap wilayah, informasi ini tetap menjadi harta karun sejarah yang perlu terus digali dan diteliti. Bagi generasi muda Sunda dan pecinta sejarah Nusantara, naskah ini adalah undangan untuk menjelajahi masa lalu, menyingkap tabir sejarah yang mungkin selama ini tersembunyi. Jejak perjalanan Bujangga Manik memberi kita kesempatan untuk memahami bagaimana nenek moyang kita membangun dunia mereka. Sebuah dunia yang masih meninggalkan jejaknya dalam peta modern Indonesia. Saatnya kita menggali kembali warisan ini, menghidupkan kisah-kisahnya, dan meneruskan kebanggaan atas kejayaan Sunda yang telah tercatat dalam sejarah. Pemirsa Dinus TV, Satayana cekap sakitu heula bewara tentang catatan Bujangga Manik. Hatur nuwun karena perhatosana. Salam rahayu berkah Gusti.